pernah dalam sejarah kita sejak merdeka atau sejak reformasi yang namanya sell Indonesia. Makanya gue ngerinya, buat kenapa gue masih berani ngeramal bahwa dolar ini bisa ke 22.000 bahkan ke 25.000, itu karena ada kemungkinan dari rating kita di downgrade. Purbaya atau Hadi Basri? Oh, pasti Hadi Basri. Ya kayak filmnya Barbara Streisand, A Star Is Born. Bro, Ferry, latuin, tos dulu dong. Gila lu. Salam metal. Salah metal. Jadi pandangan gue itu nggak salah loh. Tiba-tiba dulu kami sama-sama di Dewan Pakar, kurang siapa itu? Iya kan, udah kayak Kate Richard gitu. Kadang-kadang dia kayak apa yang Johnny Depp gitu. Tapi ngomongnya gila lo ngomongnya. Jadi di grup gue tanya sama temen gue si Rudy itu siapa? Gak tahu gue bro. Akhirnya apa? Gue punya insting nih. Ini orang kalau ditampili di podcast gue pasti meledak. Pertama lo nolak ya? Iya. Lo takut gak ada yang nonton? Gak ada yang nonton, Pak. Ya siapa gue gitu ya. Tapi gue punya insting, Pak. Iya. Jadi begitu gue akhirnya dia mau. Lo kaget ya? Kagak loh, 450.000 gitu ya. Dari sebenarnya Pak Ferry itu bukan orang yang tidak dikenal, tapi dulu betul. Tahun 2000 sampai 2010 I was the star in the capital market. di capital market. Pernah jadi apa? Trader terbaik. Enggak, the most popular analyst, ya kan. And I was the only economist interviewed by the Washington Post, ya kan. Ya, jadi boleh bilang at that time it was my golden time. Mobilnya sport car. Mobil sport car. Sekarang di mana, Mas? Sekarang naik Gojek. Sekarang dia waktu ke studio gue pertama dia Gojek jasar-jasar lagi. Oke, Mas. Yes. Akhirnya pernah nyangka akan menjadi begini. Sehari berapa podcast undangan? Bisa 5 podcast. Bisa 5 podcast. Sangat padat sekali apalagi terkait dengan masalah pasar modal ya dengan dolar ya. Itu because they believe gitu. I'm an economist, I can tell them gitu lah. Dulu dia dianggap gila lah, ngomongnya sembarangan. Dolar bisa 20.000, IHSG 5.000. Ternyata benar. Jadi dia ekonom atau dukun sih? Dukun separuh. Paranormal. Ada paranormalnya gitu. Enggak juga. Kayak menyan, Bos. Sama nyekek botol. Iya, nyekek botol. Air kata-kata gitu. Air api. Kita pernah punya program sama Ko Justin. Oke. Yang diksi juga ngebodohin orang gitu. Sayang dia bilang nyerah. Kita ngomongin tentang apa? Hutan Morgan Menir ya. Iya, gue udah Morgan Menir. Ya, pengalaman kita di Belanda dulu waktu kuliah. Karena beliau dari Belanda dan Justin juga dari Belanda. Iya, betul. Tapi dia bener loh. Dia bilang, bos, gue berarti bos, kenapa enggak sesuai dengan personal branding gue? Gue takut orang bingung. Gue takut orang sekarang aja bingung Pak Ferry, ya Bro Ferry. Lu kalau udah nggak ada, bukan nggak bayang nih. Lu mau dikenang sebagai apa sih? Gitu, ekonom kah, trader kah, berbocorah kah, provokator kah, apa sih? Enggak, iya. Gue sebagai ekonom kan gue konsisten kalau ngomong masalah ekonomi ya bos. Ya kan gue nggak pernah ngomongin politik, ya gue nggak ngomongin sosial. Ya kemarin juga ada yang memaksa ke arah sana, gue bilang enggak di TV kan ya. Memang track gue adalah ekonomis gitu loh ya kan. Sekolah juga tiga setengah tiga gitu loh ya kan. That's it gitu loh. Ya gue sekolah ekonomi, gue sekolah ekonometrik sebetulnya. Gitu ya. Dulu pernah kerja membantu beberapa apa? Ya chief economist di BI dan Reksa, ya kan chief economist. Dulu Reksa ketemu Purbaya ya? Sama Purbaya waktu itu. Ya. Satu angkatan. Kurang lebih satu angkatan. Pernah satu tim. Ya satu tim di Dana Reksa. So you know him well? I know him very well. Ya. Baik, itu simpen dulu. Pak Ferry, ya. Jadi Bro Ferry, sekarang kita lihat ya bahwa dolar udah menyentuh 18.000. Ini angka psikologis nih ya. Yes, betul. Ya, terus kemudian IHSG makin turun. Saya cuma mau nanya aja. Saya nggak perlu kemana-mana. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan penyelamatan? Gini, komplainnya para investor di Indonesia kan tadi sampai sempat juga muncul ya di beberapa di YouTube juga sell Indonesia gitu kan ya. Sell Indonesia. Jual Indonesia. Siapa ngomong gitu? Itu investment bank ya kan di salah satu big house kalau nggak salah JP Morgan atau di mana ya kan yang mengatakan sell JP Indonesia. Morgan. Kalau nggak salah ya bisa dicek nanti ya. Apa artinya? Artinya ya avoid jangan masuk ke Indonesia dan kalau ada di Indonesia investment keluar. Jual aja. Jual aja. Itu kan yang membuat dolar makin naik.
iya. Karena kebutuhan orang akan dolar. Oh iya. Yang ditukar dari rupiah ke dolar makin banyak. Iya, gitu. Jadi orang asing terutama keluar ya udah puluhan triliun ya dari pasar obligasi, kalau nggak salah 30 triliun dari pasar saham, kalau nggak salah 50 triliun, total 80 triliun ya kan ya. Nah sekarang porsi asing tinggal dikit 12,5% di SBN kita ya, dan ada potensi mereka juga keluar lagi, sehingga pressure on rupiah juga semakin tinggi gitu kan ya. Karena yield daripada obligasi dua negara ini berbeda ya. Kita cuman SBN di bawah 7%, sementara di sana Treasury 10 year udah 4,5%, gapnya jauh ya. Karena rating kita kan jauh sama Amerika ya, ada risk premium di atasnya, itu nggak menarik untuk asing. Nah kesalahan daripada pemerintah terutama Purbaya adalah menekan yield SBN ke bawah untuk menstabilkan, justru itu salah. Seharusnya dinaikkan ke atas supaya mereka tertarik untuk masuk ke Indonesia. Kan kalau suku bunga rendah kan nggak menarik ya kan. Atau jadi harus kasih sweetener. Harus dia melebihi daripada negara-negara saingan kita. Misalnya BI kemarin menaikkan suku bunganya BI rate 50 basis point, tapi nggak ditengok karena sekarang masalahnya begini. The point is this, bukan masalah fundamental lagi. Ya ini udah masalah psikologis. Ya. Jadi psikologis itu gini, ada di dalam behavioral economics ya. Itu yang disebut ya behavior orang itu ditentukan oleh persepsi dan ekspektasi. Ya kan? Nah, itu salah satunya adalah Robert Shiller ya di dalam irrational exuberance ya. Nah, ini behavioral economics ini bermain di tataran psikologis. Jadi bukan di tataran kognitif ya kan. Secara fundamental mungkin Indonesia tidak jelek. Ya kan ya, bisa tumbuh 5% saya percaya. Kan nggak bad dong. Tapi masalahnya ekspektasi bahwa ekonomi ini akan rusak dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Mereka ya tetap aja keep buying dolar. Nah itulah, jadi sesuatu yang boleh dibilang irasional ya, sesuai dengan ekspektasi mereka. Kan kalau Purbaya kan sering fundamental kita kuat, ya nggak usah khawatir, nanti dolar balik lagi. It's not the point. Sekarang udah bergeser dari masalah fundamental ke psikologis level. Karena banyak sekali pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang boleh dibilang anti market ya. Misalnya adalah PT DSI. Ya kan itu anti market. Ya kan dia pengen menjadi penengah antara eksportir dengan buyers. Ya kan, dan makanya Cina bilang gue kalau gitu nggak akan deal sama Indonesia, gue beli batu bara dari orang lain. Begitu juga eksportir. Wah kalau gitu nih, ini jangan-jangan nih kan yang namanya satu badan itu tidak terlepas dari corporate governance and moral hazard. Yes. Ya kan, kalau terjadi moral hazard, misalnya you are exporter, ya aku orang DSI bisa bilang, Bung Helmi mau bayar gue berapa? Kan bisa terjadi. Nah ini kan masalah trust jadinya. Ya kan, lantas dikeluarkan lagi holding ya dari dana reksa yang katanya boleh minta duit dari APBN, tapi dia sendiri nggak store dividen. Kan ini semua masalah kebijakan yang dibilang di ekonomis, makanya mengatakan ini kan ada buktinya, bukan ngomong saya, bukan ngomong gue ya. Di ekonomis bilang Prabowo is jeopardizing our economy, itu aja loh, bukan kita yang ngomong. Ya kan bisa dilihat ya itu kan di ekonomis. Tapi Purbaya menyambutnya apa? Ini majalah bego. Kan you must not do it. You are a main queue loh, ya unless you talk it in the warung kopi. Tapi kalau in front of the public kan nggak pantas ya. Pejabat publik ya, dengan bahasa yang boleh dibilang bahasa yang jorok lah gitu ya. Nah ini membuat investor kabur bos. Ya. Karena apa, dia bilang, ini kok running the government running the economy like this gitu kan ya. Waduh, dan setiap hari regulasi bisa berubah. Ya kemarin misalnya ya, tahu-tahu UMKM atau CV dikenakan pajak 22%. Ya kan ya. Nanti kalau nggak salah kemarin juga royaltis mau dinaikin lagi. Ya kan. Bahkan kemarin juga saking paniknya EV ya kan, electric vehicle, mobil mau dikenain pajak. Ini bagaimana sih your commitment? Ya bahkan Cina sampai mengeluarkan surat cinta loh bos, gara-gara investment Kadinnya ya kan. Ya gara-gara investment dia mampus ya di metal nikel di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara itu kan ya. Dan itu jarang sekali bos. Yang namanya Cina, diplomasi Cina you know lah ya. Orang Cina kan sangat prudent, hati-hati gitu, nggak mau musuhan gitu kan ya. Nggak mau ada friction lah ya. Karena mereka berpikir long term kan. Beda sama Barat, apalagi si Trump kan. Orang hajar kiri, hajar kanan gitu. Kalau Cina yang penting cuan ya. Yang penting sama-sama cuan ya. Gitu loh. Kalau sampai Cina mengeluarkan statement kayak gitu, itu kan tandanya udah ke ubun-ubun bos. Ya kan ya. Nah artinya apa? The problem is not in di dalam infrastruktur, tapi di dalam suprastruktur bos. Ya kan, regulasi, birokrasi, ya kan, rule of law yang dibilang nggak ada, ya kan, ya security, ya kan. Ini semua kan nggak ada. Ini measurementnya kualitatif semua, ya kan? Iya kualitatif semua. Kualitatif semua gitu loh ya. Siapa yang mau masuk ke Indonesia dengan kondisi seperti ini? Apalagi demokrasi, you must not forget. Yang namanya demokrasi itu bos, ya kan, political system ya. Itu
ini sebetulnya pisau bermata dua. Di satu sisi memang itu istilahnya ini forum untuk memilih the best leader gitu kan. Tapi di lain forum juga kalau tiap 5 tahun ini leader ganti, FDI itu malas loh. Karena you never know the next leader mau bikin apa, will do what gitu kan. Kan ini makanya pisau bermata dua. Kenapa zaman Soeharto kita berhasil 6,5% selama 32 tahun? Karena everyone FDI yang datang kemari dia tahu ini nggak akan diganti besok. Berarti regulasi nggak akan change every day gitu. Mereka lebih merasa feel at home ya dengan istilahnya ya tangan besi. Walaupun dianggap tidak demokratis. Tapi buat orang asing yang masuk kemari mereka merasa secure gitu kan ya. Ada kepastian bahwa besok dia tidak pergi. Kan yang namanya FDI kan sedikitnya 50 tahun, 100 tahun kan begitu. Celakanya negara-negara yang maju sekarang yang nggak terlalu demokrasi lah ya. Ya basically yang istilah Cina, ya kan Vietnam. Iya, gitu kan yang tidak demokratis ya kan sama sekali. Karena mereka investor datang ke sana merasa secure bahwa wah this guy will stay forever gitu loh. Gitu. Kepastian hukum. Ya, itu menjadi challenge yang luar biasa. Luar biasa, nggak ada yang mau ya kalau kita ada dispute di dalam bisnis nggak ada kepastian bagaimana? Iya. Orang udah rancang-rancang dipikirin tetap berubah gitu. Kan tetap berubah semuanya. Dan ini yang menjadi kendala kenapa tadi sampai saking parahnya itu gila loh. Belum pernah dalam sejarah kita sejak merdeka atau sejak reformasi yang namanya sell Indonesia. And 1 year ago, I told everyone Indonesia will be avoided. Apa bos? Yang gue bilang tuh dari tahun lalu baru ini hari keluar bos. Termasuk exchange rate gue bilang 17.000 sekarang 18.000. Termasuk rating kita yang di downgrade gue 8 bulan yang lalu gue bilang hari di downgrade. Saya kejeblok ya kan? Ya kan? Itu semua terjadi gitu. Kenapa orang-orang kadang-kadang tadi you told me kan lu dukun atau apa enggak? Selama 40 tahun di karir lu sebagai seorang ekonom, pasti you must have a sort of instinct. Nah, jadi nggak perlu kita bikin equation, mathematical equation yang canggih-canggih, based on time series analysis. Enggak, lu begitu ngeliat numbers ya, lu ngendus auranya. Ini bakal jebol nih bawah market. Simple, because of what? Because of your experience. Sama lah ya semua kan makanya. Jadi experience count. Experience count. Tapi bukankah ngelihat banyak ekonom senior jadi stay silent sekarang ya? Karena udah tidak tajam. Suka salah karena sekarang ada AI bos. Sementara trader muda ini pakai AI gitu. How do you see that? Enggak ya, AI juga limited ya sebetulnya untuk melihat ke depan. Ya kan karena dia kan mendapatkan info dari apa yang pernah terjadi. Ya kan tapi untuk outlook ke depan, behavior ini kan susah diramal. Tetap diperlukan insting dukun itu. Iya. Jadi nggak bisa nanya AI, bahkan kadang-kadang salah kalau nanya AI. Enggak, AI itu is not perfect gitu loh. Ya, to a great extent you can count on it. Oke. Gitu loh, tapi it is not perfect. Jadi tetap diperlukan satu pengalaman, wisdom, gitu, insting tadi itu. Mesin tidak ada insting. Nah, insting ini dalam matematik itu semacam fuzzy logic. Yang mengontrol air condition, mengontrol sensor, itu fuzzy logic gitu. Itu insting itu dalam manusia. Insting. That's what you have. Iya, itu otomatis kalau ada something you smell something wrong, insting itu jalan langsung. Ya kayak air condition lah ya. Dia nyala sendiri pada temperatur tertentu gitu kan. Bos, gua nanya aja, you are human. Pernah salah prediksi nggak? Ya kalau salah prediksi sih pasti ya in my lifetime ya, tapi rasanya sih jarang. Karena when I was a student, I was basically my basic is in math ya, matematik ya. Jadi kita deal with equation, with numbers, with mathematical models. Yang di situ pun sebetulnya I got the instinct, ya kan. Cuman sekarang I don't need it again. Ya, the instinct jalan sendiri tuh. Ya karena pengalaman bikin modelnya. Pastilah itu emang itu hard training ya pada waktu itu ya kita bikin ramalan mengenai misalnya dengan Lyapunov eksponen dengan chaos teori ya meramal satu exchange rate ya wah ini ternyata cuma seminggu bisanya nih lebih dari seminggu udah ngaco nih ya model ini gitu kan kita mesti ubah lagi parametersnya simulasi lagi gitu. Nah itu memberikan kita insting akhirnya. Lu latih terus ya bos. Oh itu latihan terus bos. Apa yang lu pakai? Ya, yang dipakai ya bawa analisa. Iya analisa, model, analisa, gitu. Mathematical equation, structural equation semuanya itu basicnya gitu. Tanpa basic logic itu nggak akan mungkin nih. Nggak takut dengan kemajuan AI ke depan? Nggak takut, because ya gini, biar bagaimana AI nggak bisa menandingi tadi karena fuzzy logic kita gitu ya, insting kita ya, experience kita gitu kan ya. Walaupun AI can tell you everything, tapi it is not perfect. Especially untuk looking forward. Bro, ini satu
pertanyaan, sorry kalau agak nyimpang gitu. Packaging lu kan nggak ekonom banget gitu loh. Ya. Pernah pakai kacamata orange gitu, kaki diinjek, pakai jeans sempit gitu kayak gini. Punya podcast sama metal, rocker gitu. Kenapa ini ada unsur personal branding yang how to be different gitu? Enggak. Memang begini. Jadi atau dua hal yang berbeda nih. Jadi gini, memang dari dulu tuh when I was also chief economist di BI, ya orang-orang pakai ya rapi lah, pakai pakaian hem segala macam, ya gue pakai kaos oblong, pakai jeans ya. Karena apa? They know me as such. Market tuh tahu gue tuh seperti itu. Waktu itu Metro TV baru buka gitu. I tell you sedikit ya, bukan Metro TV-nya, satu TV lah baru buka, minta gue sebagai market review gitu tampil. Dia bilang lu pakai jas yang bagus. Jangan, kalau lu rubah you change me, nanti nggak ada yang kenalin gue. Gitu ya. Justru ini bukan. Jadi lu ngerti banget ilmu personal branding ya? Iya, ini diferensiasi. Iya, this is my personal. You have to be different ya. Memang I am different gitu loh. Ya kan orang bisa, kan orang suka bikin-bikinnya. Iya kan, memang I am different. Nah begini, my boss pada waktu itu orang Singapura ya, itu Henry Ho. Waktu di BI. Oh di BI, oke. Ya kan orang Henry Ho ya. Henry Ho kan, ya kan yang namanya Temasek kan harus pakaian rapi. Dia bingung kan lihat gue kayak begini pakaian gitu kan. Gue chief ekonomis di Alco, gue sejajar sama dia di BOD ya kan ya. Terus dia pikir, gue bilang gini, Henry, you come along with me. We have an event di Surabaya, ya kan ya. Dia datang kan, dia ikut ke Surabaya bos, 300 yang hadir. Gue datang pakai kaos oblong, pakai jeans, gue bilang peace gitu kan. Dia kaget ya kan, dia kaget. Dan they stayed di sana tuh mau audience sampai jam 11 malam. Henry kan ngelihat, sampai dia bilang don't change the color of your hair. Kayak lagu Don't Go Change. Kan ada ini ya, selling personal brand. Jadi kalau misalnya lu digaji tinggi nih bro, 1 miliar sebulan gitu, tapi harus pakai jasi, pakai jas, pakai pantofel. Salah, it's not me. Jadi salah kalau ada orang mau gaji gue. Lo kalau dirubah gitu packagingnya, pemikiran jadi berubah juga. Ya itu matters. Itu berpengaruh loh. Lu bener bos. Mungkin your experience juga ya. Iya. Begitu lu rubah pakaian lu. Jadi bukan lu, someone else. Nah otomatis kan lu nih mengganggu ini lu ya. Mungkin PD juga jadi berkurang ya. PD juga jadi berkurang. Bener. Dan ada sebagian otak lo lebih mikirin kenapa gue tampil begini. Bener, jadi terganggu. Jadi terganggu itu. Ya. Bener. Kemarin yang ngundang podcast harus dirubah penampilan enggak ya? Enggak ada. Karena this is my selling point gitu kan begini. Selling point. Dia pernah ke studio gue pertama udah nyasar. Dia Harry lah tuh. Star is born. Mas, gue dulu sering rapid question. Ya. Menurut lu ya, suruh milih Purbaya atau Khatib Basri? Gini ya, dua-duanya gue kenal lah ya, Purbaya, Khatib Basri ya. Ya tentu kalau gue jawab pasti Khatib Basri, ya kan. Khatib Basri studinya linier, ya kan. Dari awal ekonomi sampai di S3, sampai dia ke Harvard tetap ekonomi, ya kan. Purbaya tuh non-linear. Bukan berarti gue bilang non-linear, bukan berarti dia bodoh. Karena kalau non-linear tuh basicnya gak kuat bos. Ya kan, dia kan awalnya ITB ya. Elektro malahan gitu kan. Terus ngambil master and PhD-nya di Purdue kalau gak salah. Purdue University ya. Nah itu jarang ya orang yang non-linear tuh bisa menguasai master. Karena ekonomi itu kan bilang di small science. Ya kan, yang artinya tuh istilahnya gini sangat luas sekali. Dan itu kan akarnya sebetulnya dari Adam Smith punya filosofi yaitu the moral sentiment. Ya kan ini akarnya aja udah filsafat gitu loh ya. Bahwa tukang roti bikin roti buat lu tuh bukan karena masalah moral dia, tapi dengan bikin roti untuk lu dapat untung kan gitu. Itu moral sentiment namanya ya. Jadi for the benefit of all lah gitu kan, tanpa tukang roti juga kan lapar kan gitu ya. Nah, jadi di situ yang miss bagi Purbaya, makanya kebijakannya aneh pada saat undisbursed 2.735 triliun diambil sal dari BI, dia tambahin lagi likuiditas. Mana it doesn't work lah, orang lagi banjir kalau tambahin air kan gitu. Dan tidak masuk ke sektor real. Dia kagak mau orang sektor real aja yang ditawarin gak mau. Kan gitu. Ya kan bang nawain dong. Bos lu ngambil 2 bulan aja lah 50. Lah gue gak ada project bagaimana sih. Akhirnya sama bang dibeliin lagi sama SBN. Nah, kan lucu. Balik lagi. Dia pikir makanya terbalik gitu kan. Purbaya SMI?
Ya SMI lah, ya kan SMI kan atau great extent dia punya experience bertahun-tahun ya dari zaman SBY sampai zaman Jokowi sampai sebagian zaman Prabowo. Ya istilahnya based on experience ya SMI jauh lebih juga lebih humble, ya kan diplomasinya sopan, ya kan nggak bilang majalah bego, ya kan nggak bilang serok saham. Ya ini kan nggak boleh yang namanya Menkyu ya. Maaf ya Pak Menkyu ya. Maaf Pak Presiden kasih tahu Menkyu Anda ini nggak pantas dilakukan oleh seorang Menkyu. Serok saham lantas waduh majalah bego lah. Aduh ini kata-kata yang tidak pantas dan tidak memiliki nilai intelektualitas sama sekali gitu loh ya. Jadi orang kan curiga bos ya kan. Ini kok bener apa enggak sih? Ya kan kembali lagi sekarang bagaimana dia jack up sekarang dia salahin bahwa dia memberikan ini salah satu masukan dia ketangkapnya kepala BGN dan Hindayana kan. Dia klaim itu kan supaya dapat kredit point ya bahwa itu juga memang dia kan. Tapi kan sebetulnya pada waktu itu juga dia tujuannya untuk men-jack up consumption. Ya kan memberikan ruang yang begitu besar, beli motor lah, ya kan beli pick up lah, ya kan ya. Nah ini juga curang dia sebetulnya dalam kasus itu ya. Begitu ketangkep si Dadan ini dia bilang ya itu masukan kita, padahal dia juga perlu si Dadan untuk men-jack up tadi consumption tadi. Maka kita lihat bagaimana di government spending. Ya di government spending kan tumbuhnya sampai 22%, ya kan sehingga pertumbuhan kita bisa 5,61%. Nah itu juga curang ya. Nah sekarang dia coba menyalahkan Peri Warjio, BI. Padahal kan kasihan Peri loh. Ini boroknya kan ada di fiskal bukan di moneter. Moneter tuh nggak bisa berbuat apa. Moneter kan tugasnya cuma naikin suku bunga pada saat overheating, ya kan nurunin suku bunga pada slow demand. Nggak ada ya. Ini kok disuruh intervensi. Kalau memang Peri bilang loh duit cadangan devisa lo habis loh. Jadi Purbaya seolah-olah mendiskreditkan Peri Warjio untuk melempar dosanya. Dan syukur-syukur dia dipindahkan ke tempatnya Peri Warjio gitu loh. Ada isu kan? Ada isunya. Emang dia ngincar posisi itu. Oke. Ya kalau dia memang mampu nggak apa-apa. Ini masalahnya kan dia kagak punya dasar yang kuat. Udah dapat, kemarin saya dapat kiriman juga lah kalau Purbaya dipindah atau Purbaya mundur gitu ya. Dan kemudian berseliweran lah berapa nama kandidat. Ati Basri, Bambang Brojo ya, Suhasil gitu. Iya tapi oke, mau siapapun juga di menjadi Menkyu, tapi tidak memindahkan Purbaya ke BI, karena dia tidak punya basic sama sekali. Sekarang tugas BI apa sih kalau memang dia jadi gubernur, dia mau ngapain? Memperbaiki rupiah, ya kan naikin suku bunga nggak mungkin bos, ya kan naikin suku bunga pun mau berapa persen nggak dimakan karena persoalannya adalah trust, jadi distrust, ya kan. Dia mau intervensi cadangan devisa habis bos, tapi dia merasa prestis kalau dia jadi gubernur BI. Jadi Pak Presiden please jangan pindahkan dia. Kalau seandainya Menkyu harus diganti, jangan pindahkan dia menjadi gubernur BI karena dia tidak punya kapasitas dan pengalaman sama sekali. Gue potong nih bos, ini ada satu. Tadi gue baru bikin konten. Lu tau nggak? Ada 3 Ferry sekarang yang mewarnai dunia sosmed dan pendapatnya. Wah bagaimana? 1 Ferry Latuhin, nomor 2 Ferry Ruandi, nomor 3 Ferry Amsari. Ditambah satunya pakai P, Peri Warjio. Ini waktunya Peri loh ini. Terus ini Peri Komo ya. Peri Komo juga pakai P dong, itu Peri Komo. Peri Komo. Itu lagunya ini Peri semua. Nunjukin umurnya aja nih. Siapa bosnya? Siapa fansnya dulu ya? Peri Komo. Iya. Oke, kalau dari yang dirumor akan menjadi Menteri Keuangan berikutnya, menurut gue sih bilang begini. Tadi ya banyak rumor mengenai Dede pantas. Ya. Dede pantas. Kan udah pulang katanya dari Amerika ya. Iya, tapi gue bilang juga ya sama Raden sama kakaknya Raden Pardede sama Dani juga ya kakaknya Dede. Dani Basri, Ramdhani Basri. Gue bilang kalau si Dede mau ya kan harus pakai ini syarat. Ya kan gue mau jadi Menkyu tapi ya gue pengen ini begini misalnya MBG dihapus, ya kan KDMP dihapus dan antara dibekukan dulu, ya kan and so on. Purbaya ini jangan dikirim ke BI karena nanti menyusahkan gue gitu kan. Jadi nggak nerima begitu aja. Gue yakin Dede juga akan mempertimbangkan itu gitu loh. Ya kan dia kan pinter nggak ini. Ya nggak mau lah gue juga kalau dikasih tugas kan harus ada syaratnya dong bos. Ya kan nggak bisa begitu aja kan. Kalau enggak ya gue nggak bisa menjalankan tugas gue. You can imagine you are a Menkyu, ya you don't stop MBG yang ngerong-ngerong APBN. They put the blame on you loh. Kalau ada apa-apa, ya kan you are kasirnya negara. Ya. Kok lu allowing such a project sih kan gitu. Bos,
Bro Ferry itu selalu analisanya kan selalu yang diomongin yang utamakan dua dong. Dolar, kurs dolar sama IHSG. Apakah itu masih tepat dalam situasi geopolitik kayak sekarang di mana terjadi tren dedolarisasi gitu? Gini, itu sih nggak ada urusan sama dedolarisasi. Sebenarnya nanti kita ngomongin dedolarisasi ya. Nah, tapi sekarang masalahnya adalah ya kalau kita ngomongin IHSG dan dolar, ya kan, jangan ngomong ekonomi kita fundamental kuat. Ya, fundamental ekonomi kuat itu, itu ada cerminnya di dalam currency kita. Ya kan, kalau currency kita melorot, ya kan, artinya kan itu cermin daripada ekonomi yang tidak kuat, gitu kan ya. Begitu juga apalagi yang namanya indeks saham, ya kan. Orang main saham kan based on expectation, ya kan. Expectationnya apa? Ekonomi bakal booming gitu kan. Ya, company bakal booming, bayar dividen besar ya kan. Tapi kalau they sell off every day, berarti kan dia tidak percaya kepada ekonomi kita kan begitu. Jadi ini masalah trust bos gitu loh ya. Nah, sering kali dikait-kaitan ya kita udah berhasil melakukan pembayaran atau transaction dalam mata uang lain bukan dolar. Jadi dedolarisasi kan ya. Nah, utang kita emang dalam apa? Utang kita kan dalam dolar ya kan. Kemarin juga mau ngeluncurin panda bond dan apa bond lainnya gitu juga kan nggak gede ya kan, tapi most of the debt itu 220 miliar milik negara, 220 miliar milik swasta itu in term of dollar gitu loh. Dan tahun ini kita akan keluar 1.400 triliun untuk bayar utang dan bunga ya. Dan utang bunganya sama nambah defisit. 559 kan 600 triliun tuh untuk defisit ya. Artinya ya kan? Makin sedikit yang kita bisa spending ya. Iya, nah makanya kan gue bilang begini bos ya kan, jangan dipakai ukurannya itu debt to GDP ratio. Bayar utang kan tidak pakai GDP, bayar utang kan pakai pajak. Iya kan ya kalau negara ya, makanya yang harus dilihat adalah debt service ratio. Ya, berapa besar pembayaran utang kita terhadap penerimaan pajak kita kan gitu, sama kayak kita company lah ya. Kita punya utang berapa ya kan, kita punya revenue berapa kan gitu kan ya, sampai net income berapa kan gitu. Itu kan yang paling matters ya kan untuk bisa membayar utang dan bunganya. Bukan GDP gitu kan ya. Nah, ini kan udah di atas 15% menurut rating agencies. Gue malah hitung-hitungan di atas 24%. Ada tergantung formula yang dipakai ya. Ada ekonom lain bilang 44%. Kalau nggak salah Hatip Basri juga kayak begitu. Tapi kalau formula yang gue pakai itu cuma 24%, dan itu pun udah bahaya. Karena di atas 15% mereka udah kasih lampu kuning gitu loh. Alarm. Nah, makanya gue ngerinya bos, kenapa gue masih berani ngeramal bahwa dolar ini bisa ke 22.000 bahkan ke 25.000, itu karena ada kemungkinan rating kita di downgrade. Kemarin ada satu yang gue juga kaget bahwa turunnya FDI ya, Foreign Direct Investment ke Indonesia tuh karena indeks persepsi korupsi kita juga makin turun. Oh iya. Itu kan berhubungan banget. Iya. How can I trust you? Itu untuk taruh money. Dan ini sekarang menurut saya ada gerakan yang cukup mengagetkan ya minggu ini ya, bahwa ada BGN 3 tersangka, kemudian ada juga Silmi gitu ya, Wamen gitu, dan juga Bea Cukai juga lagi diacak-acak. Bukankah ini indikasi bahwa terjadi terjadi gerakan untuk betul-betul menegakkan anti korupsi yang mestinya berhubungan dengan akan kenaikan IPK? Tapi kan lucu, udah terbukti bahwa MBG itu adalah sarang korupsi, kenapa nggak dibubarkan? Kalau memang punya niat baik untuk memberantas korupsi, bukan mengganti kepalanya, ya kan bubarkan. Ya kan, badan ini ya kan evaluasi dulu ulang, ya kan, seandainya mau diteruskan pilih daerah-daerah tertinggal yang memang membutuhkan, ya kan, yang benar-benar urgent lah. 3T misalnya. 3T misalnya ya kan. Nah, itu paling cuma butuh 5-10 T bos, nggak 335 T. Makanya dari tahun lalu pun gue kan nyap-nyap di mana-mana. Ini jadi bancakan, dan terbukti kan jadi bancakan. Ini proyek bancakan bos. Ya kan, gue udah lama ngomong, orang Pak masih pada takut ngomong kayak gitu. Gue udah ngomong ini proyek Pak. Nah, gilanya lagi Rahmat Pambudi yang sekarang Menteri Bappenas, dia bilang MBG lebih penting dari lapangan kerja. My friend, otak lu terbalik. Di mana-mana government itu naik itu untuk menciptakan lapangan kerja, bukan ngasih makan gratis. Betul nggak? Lu mau sosialis, lu mau liberal, lu mau kapitalis, yang penting buat rakyat satu. Government ya, gue pilih lu nih, ciptakan lapangan kerja. Kan rakyatnya maunya begitu. Ya kan, punya pekerjaan, bukan punya makan gratis. Jadi dari awal paradigmanya pemerintah ini udah salah. Bos, gue tuh ngikutin banget ya. Zaman there is one day gitu, Malaysia itu menganggap Indonesia lebih maju. Zaman di sana Najib dan kita Pak Jokowi periode pertama tuh. Karena mereka menghitung, Indonesia tuh udah selesai dengan reformasi. Tinggal ngebangun.
Malaysia belum tuh. Tapi tiba-tiba sekarang Malaysia ekonominya menguat luar biasa. Keren. Ringgit tiba-tiba menjadi currency terkuat Asia. Iya, 4.000 lebih itu. Di atas yuan sekarang. Gitu. Iya, lebih banget. Dengan apa yang menurut Bro Ferry gitu yang membuat Malaysia bisa Malaysia termasuk gini, masalah ekonomi yang bisa kita pelajarin. Iya, masalah ekonomi tidak terlepas dari masalah politik, Bos. Ya kan ya. Jadi kan itu mau demokrasi, mau pilpres segala macam itu kan akan menciptakan elit-elit dalam politik gitu. Ya. Nah itu kita tidak lihat di Malaysia ada elit-elit politik yang memang kerjaannya mau nyolong gitu kan ya. Jadi mereka relatif lebih stabil dan demokrasinya pun boleh dibilang termasuk bantai-bantaian di. Tapi zaman Najib kan habis-habisan juga, Bos. Iya, pada waktu itu Najib ya bisa. Nah inilah yang kita takutkan dan antara menjadi 1MDB. Itu kan zamannya Najib ya kan 1MDB. Tapi itu boleh dibilang gak separah di Indonesia. Makanya gue bilang tadi ya, demokrasi ini pedang bermata dua. Di satu pihak ini adalah forum untuk memilih pemimpin terbaik, tapi karena ada money politik, ada apa yang akhirnya yang terpilih itu yang terburuk gitu loh. Ya kan bahkan menjadi ada bentukan elit-elit politik yang istilahnya begini, demokrasi ini telah membuka pintu untuk sejuta maling mencapai kekuasaan. Dan itu terjadi loh, Bos. Bikin partai-partai bukan sampai belasan apa kan, itu kan tujuannya satu ya, untuk membentuk istilahnya begini. Sekarang nih Belanda udah pergi nih, kita kan kekayaan alam, Bos. Ya. Betul nggak ya? Nah Belanda kan dulu datang kemari menguasai kekayaan alam kita ya. Begitu Belanda pergi, kekayaan alam ini jatuh ke tangan elit sampai sekarang loh. Dulu kan Pertamina kan dipegang sama Ibnu Sutowo, ya kan, elit politik kita lah ya. Sampai akhirnya tahun 73 pada saat harga minyak naik dari $3 ke $12, malah Pertamina bangkrut. Meninggalkan $10 miliar hutang. Ya kan? Nah ini kan kembali lagi, nah balik lagi ke Malaysia. Malaysia tuh nggak separah itu, Bos. Ya Malaysia makanya boleh bilang sustain ya. Ya kan, lihat aja mana sih ada isu-isu yang salah satu tujuan investasi yang paling menarik. Paling menarik. Bahkan kita banyak juga pekerja kita ya dari Indonesia yang bekerja di ladang-ladang sawit mereka gitu kan. Karena lebih terjamin di sana dibanding di sini gitu kan. Saya nggak tahu masalah demokrasi. Pak Mahfud tuh pernah ngomong ya. Saya dengar dia bilang, sebenarnya demokrasi itu hanya cocok di-apply di negara yang penduduknya udah kaya dan pintar. Karena kan base suara terbanyak nih. Kalau selama miskin, suaranya bisa dibeli. Betul ya, Mas? Ya, gimana itu dari Plato ya. Plato kan nggak suka dengan demokrasi. Oh iya? Kan iya, Plato kan pengen jadi king philosopher yang memimpin negara. Gitu kan ya, istilahnya memang orang-orang terpilih ya dengan intelektualitas yang tinggi ya, kemampuan menalar yang tinggi itu preferable buat Plato gitu loh ya. Seorang filsuf zaman Yunani itu kan ya, gurunya muridnya Sokrates dan gurunya Aristoteles gitu kan ya. Nah kan kalau kita demokrasi kan gini lapar ya, ceban beli gue ya kan? Padahal nih yang nyogok monyet nih, ya kan? Kayak gitu kan. Nah itu buruknya demokrasi, Bos. Bener Pak Mahfud. Syarat ada, setiap idealisme ada syaratnya. Idealisme demokrasi kan memilih pemimpin yang terbaik. Tapi syaratnya apa? Memang orangnya udah mampu berpikir, Bos. Perutnya udah kenyang, gitu kan nih. Tapi untuk negara yang masih kita nih boleh dibilang kaing-kaing, middle income kita kan cuma hidup dari 2 juta sampai 10 juta. Iya kan, kain-kain lah ya, dia bikin demokrasi. Makanya kan gue bilang, gue nyesel juga sih ikut ngejatuhin Soeharto, bawa murid-murid gue kan, mahasiswa gue kan ke DPR. Ternyata begitu kilas balik, anjir men, nggak ada dia, hancur loh negara kita tuh nggak ada Soeharto. Sorry ya, bukan pengen membela Soeharto ya gitu kan. Sebenarnya tanya begini, after he's gone ya, kita lihat begini hancur-hancuran. Lihat di belakang truk-truk. Enak zamanku toh. Iya, itu beneran, bener itu dia gini loh. Ternyata dia tuh very brilliant ya, walaupun orang bilang dia kan anak kampung ya. Anak sekolah tinggi. SR, sekolah rakyat SD ya kan. Itu tapi kalau kita lihat dia punya gesture ya, dia punya smile ya kan. Public speaking dan juga kabinetnya penuh dengan teknokrat. Bayangin loh, dia tahu ya, ini bobrok begitu dia naik, dia pilih Wijoyo Nitisastro, Subroto, Emil Salim, Sumarlin, Radius Prawiro, Sutami, Habibie, Arifin Siregar. Ini kan semua orang-orang yang punya otak. Tapi begitu gue ngeliat kabinet ini anjing men. Gue gak ada yang kenal. Maaf ya, gue bukan menghina ya. Enggak nih gue kenal gitu.
Aduh. Udah nggak sih? Nah, tapi kita nggak bisa membalikan jarum jam lagi. Oh iya. Ya kan? Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Tinggal kita bagaimana berpikir saat ini ya kan untuk memperbaiki ya problem-problem yang tadi ke puncaknya itu baru gue lihat sel Indonesia. Aduh jarang loh bos. Ya. Bro, ini masih ada hope nggak kita ke depan? Harus dong, jangan kehilangan harapan. Hope itu ada pasti, tergantungan begini ya kan. You want to get a different result, don't do the same thing. Yes, exactly. Kalau you do the same thing, hasilnya akan sama juga. Iya kan, you expect different If you want result. to change the result, change the system. Change the change the people. Iya, itu change the people, change the system. That's a good question. Ada kesempatannya rombak ini kabinet. Satu ya. Perkuat fiskal kita, reshuffle the kabinet dengan orang-orang yang memang boleh dibilang credible and punya kapasitas. Ini kan di kabinet 108 menteri dengan wakil-wakilnya, gue hampir sama sekali nggak tahu tuh bos. Ini parah, apalagi asing. Dulu janjinya kan second kabinet, ternyata kabinetnya nih ya. Dulu kan second kabinet. Gitu. Oke bro. Thank you banget. Apa lagi nih? Jadi kita berharap hari ini gue mancing dia untuk udah ngomong yang lain aja lah. Ya, ngomong sesuatu yang lebih mencerahkan. Iya pasti. Ya tapi Pak Ferry, Prof Ferry itu memang memberitahu kita nih. Ya kadang-kadang dengan kalimatnya, dengan diksinya kadang-kadang. Untung gue temannya dia gitu. Thank you for coming. Thank you. Gue tahu lu sibuk. Yes. Ya. Habis Salam ini, metal. Salam metal. Habis ini ke podcast lain juga. Jangan lupa nonton channel gue juga ya. Ferry Latrian. F2F juga. Iya. Ada di YouTube juga. Gila udah nyaingin gue. Enggak lah. Berapa subscriber? Subscriber masih kecil, masih 16.000. Tapi viewer sudah 150.000 dalam satu hari. Wow. Udah berapa lama bikin? Baru 2 minggu. Berapa video? Baru 7-8. 7-8 video. Gila. Lumayan deh. Ada orang tua yang begitu. Kurang ajar gitu. Kurang ajar. Lihat nih, jangan-jangan dia akan jadi Rasputin ya. Spiritual, lebih kepada spiritual nih. Bermain dengan intuisi. Iya, insting. Gitu. Jangan anggap enteng. Gitu. Jangan anggap enteng itu. Itu supranatural juga. Dan dia terkenal istilahnya kalau di WA. Saya tuh pokoknya dari kota sampai ke desa-desa. Pokoknya kalimat semua begitu. Baik di kota-kota besar maupun di desa. Kalau orang mau ketemu, gue bawa apa ke sana. Yang penting lo pakai celana. Nah, itu memang diksi seorang Ferry Latrian. Sama kalau dia maki stupid monkey. Thank you bos. Thank you. Insight-nya luar biasa ya. Thank you. Sukses kita. Sukses, sehat. Thank you. Tetaplah berpikir untuk salam metal. Indonesia. Salam metal. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye.